Pada video sebelumnya, kita telah membahas penyajian data dan pemusatan data. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyebaran data, di mana penyebaran data ini terdiri atas simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu simpangan rata-rata. Nah, apa sih simpangan rata-rata itu? Oke, jadi simpangan rata-rata atau SR ya. Oke, simpangan rata-rata merupakan ukuran yang menyatakan penyebaran data terhadap rata-ratanya. Jadi kata kuncinya penyebaran data terhadap rata-ratanya. Oke, kita akan mencari tahu bagaimana sih penyebaran data terhadap rata-ratanya. Oke, kita pertama akan menentukan simpangan rata-rata dari data tunggal. Kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, nilai mutlak XI kurang X bar per N, di mana SR itu adalah simpangan rata-rata, kemudian XI adalah nilai data ke I, dan X bar itu rata-ratanya, dan N adalah banyak datanya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke contohnya. Oke, contohnya ini. Diketahui berat badan 8 siswa sebagai berikut. Jadi seperti ini. Ada data 8 berat badan siswa. Oke. Kemudian, pertanyaannya adalah tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Oke, kita akan mencoba mencari simpangan rata-rata dari data ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari rata-ratanya dulu, X bar-nya ya. X bar kan rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Artinya kita jumlahkan dulu datanya ya. Kita jumlahkan data 35, dijumlahkan semua sampai 45 kg. Dibagi dengan 8. Hasilnya 344 dibagi 8. Hasilnya 43 kg. Jadi rata-rata berat badan 8 siswa itu adalah 43 kg. Nah, selanjutnya kita mencari simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Kita langsung saja substitusi ya. Rumusnya kan sigma I sama dengan 1 sampai N, nilai mutlak XI kurang X bar per N. Jadi seperti ini. Kita jumlahkan data dikurang dengan rata-ratanya seperti ini. Data pertama itu kan 35 kg. 35 dikurang dengan rata-ratanya. Begitupun selanjutnya ditambah ini data kedua yaitu 38 dikurang dengan rata-ratanya, ditambah data ketiga yaitu 42 dikurang dengan rata-ratanya sampai dengan data ke-8 yaitu 45 kurang 43 dibagi dengan 8. Ingat ya, ini dikasih tanda mutlak. Oke, jadi nanti yang hasilnya negatif itu nanti menjadi positif. Oke, jadi negatif 8, nilai mutlak negatif 8 tambah nilai mutlak negatif 5 sampai dengan nilai mutlak 2 dibagi dengan 8. Hasilnya 8 tambah 5 tambah 1 tambah 12 tambah 5 tambah 5 tambah 0 tambah 2 dibagi 8, yaitu 38 bagi 8 hasilnya 4,75. Apa sih artinya 4,75? Artinya simpangan rata-rata berat badan 8 siswa adalah 4,75. Jadi penyebaran data berat badan 8 siswa terhadap rata-ratanya ini adalah 4,75. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke contoh data kelompok ya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau mencari simpangan rata-rata dari data kelompok? Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI kali XI kurang X bar. Jadi sigma I sama dengan N kali FI. Seperti itu.
Jadi ini dibagi ya, SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali nilai mutlak XI kurang X bar per XI sama dengan 1 sampai N kali FI, seperti itu. Keterangan SR itu simpangan rata-rata, kemudian XI itu nilai tengah kelas ke I, X bar adalah rata-ratanya, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Tentukan simpangan rata-rata nilai matematika siswa pada tabel berikut. Jadi ini data kelompok ya, karena disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan nilainya itu disajikan dalam rentang nilai ya, seperti itu. Ada rentangnya. Nah, selanjutnya kita jawab. Nah, cara kita menjawabnya itu kita harus tambahkan beberapa kolom, yaitu kolom XI, kolom FI kali XI, dan kolom XI kurang X bar ya, ini X bar, dan kolom FI kali XI kurang X bar, seperti itu. Nah, yang pertama kita cari dulu XI-nya. XI itu adalah nilai tengah. Cara mencari nilai tengah itu caranya berarti 76 batas bawah, 76 ya, ditambah batas atas yaitu 80. Kemudian kita bagi 2. Oke. Nah, hasil dari ini kan adalah 156 dibagi 2, hasilnya adalah 78. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelas kedua, kita cari nilai tengahnya, berarti 81 tambah 85 dibagi 2, hasilnya 83. Kemudian nilai tengah kelas ketiga adalah 88 dengan cara yang sama ya. Kemudian kelas 4 nilai tengahnya 93, dan terakhir kelas 5 atau kelas terakhir itu nilainya adalah 98. Oke, selanjutnya kita cari FI kali XI, artinya kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah. Oke, 8 kali 78 hasilnya 624. Kemudian 8 kali 83 hasilnya 996. Oke, kemudian selanjutnya 7 kali 88 hasilnya 616, kemudian 10 kali 93 930, dan terakhir hasilnya 294. Nah, sekarang kita selanjutnya mencari nilai mutlak XI kurang X bar. Nah, karena kita belum dapat X barnya, jadi terlebih dahulu kita tentukan X barnya ya. Oke, kita jumlahkan dulu FI kali XI-nya, yaitu sama dengan 3460, dan frekuensinya itu 40. Jadi untuk mencari rata-ratanya kan, kita ingat ya rumus mencari rata-rata. Oke, sigma I sama dengan 1 per N, FI kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N kali FI. Ini rumus mencari rata-rata data kelompok. Sigma FI XI-nya adalah 3460. Sigma FI-nya adalah 40. Jadi ini 3460 kita bagi dengan 40. Hasilnya 86,5. Jadi kita sudah mendapatkan rata-ratanya yaitu 86,5 ya. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai dari XI kurang X bar yang ini. Berarti XI-nya kan 78. 78 kita kurangkan dengan 86,5. Hasilnya 8,5. Seharusnya negatif kan, tapi karena di sini harga mutlak atau nilai mutlak, maka yang negatif itu bernilai positif seperti itu. Kemudian 83 dikurang 86,5, 3,5. Kemudian 88 dikurang 86,5, hasilnya 1,5.
93 dikurang 86,5 hasilnya 6,5, dan terakhir 98 dikurang 86,5 hasilnya 11,5. Jadi kita sudah melengkapi kolom nilai mutlak XI kurang X bar. Selanjutnya kita lengkapi kolom terakhir ini. FI kali nilai mutlak XI kurang X bar. Berarti FI frekuensinya kita kalikan dengan yang ini. Oke, seperti itu. Jadi yang ini, oke, yang ini ya, kita kalikan dengan yang ini. Oke, berarti 8, mana ini? Oke, jadi yang dikali adalah 8 dikali dengan 8,5. Hasilnya 68. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. 12 dikali dengan 3,5. Hasilnya adalah 42. Lanjut lagi, 7 kali 1,5 hasilnya 10,5. 10 kali 6,5 hasilnya 65, dan terakhir 3 kali 11,5 hasilnya 34,5. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ya, sigma FI kali nilai mutlak XI kurang X bar sama dengan 220. Jadi jumlahnya ini adalah 220. Nah, selanjutnya kita bisa mencari simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus untuk data kelompok tadi ya. Oke, kita substitusi karena sigma FI kali XI kurang X bar itu 220 dan jumlah frekuensi totalnya adalah 40, berarti kita sisa bagi 220 dibagi 40 hasilnya 5,5. Jadi simpangan rata-rata nilai matematika 40 siswa adalah 5,5. Artinya nilai matematika 40 siswa ini penyebaran datanya itu 5,5 dari nilai rata-ratanya. Seperti itu ya.